sudah diprogramkan secara genetik, tapi dia tidak melihat segi multifaktorialnya. Kalau teori modern itu ada teori terprogram, ada teori error atau kerusakan. Kalau teori terprogram ini mengatakan bahwa penuaan itu terjadi seiring dengan waktu biologi. Terjadi perubahan ekspresi gen yang mempengaruhi sistem yang bertanggung jawab untuk respon perbaikan dan pertahanan dari sel. Ya, itu menurut teori terprogram. Tapi kalau teori error dan kerusakan, maka ini lebih melihat secara holistik ya dari proses penuaan. Penuaan ini menurut teori ini ditekankan proses penuaan itu tergantung dari pengaruh lingkungan yang nanti menginduksi kerusakan bertahap pada berbagai tingkat di sel, jaringan, organ, dan organisme gitu ya. Sehingga nanti akan menyebabkan penuaan tersebut. Pada teori error atau kerusakan ini lebih ditekankannya pada pengaruh lingkungan. Ya. Kemudian teori modern ini dipecah-pecah lagi ya berdasarkan riset penelitian-penelitian yang telah dilakukan gitu. Nah, program teori terprogram ini dibagi lagi menjadi 3. Ada program longevity ya, yang ini mengatakan menekankan memang ada regulasi gen yang nanti menyebabkan penurunan fungsi berdasarkan usia gitu ya. Kemudian kalau teori endokrin menyebabkan hormon ini mengatur jam biologis sehingga nanti adanya perubahan regulasi dari hormonal akan dapat menyebabkan penuaan. Nah, dalam hal ini jalur persinyalan insulin dan IGF-1 itu merupakan jalur persinyalan yang mengatur proses penuaan dari sel ya. Kemudian ada teori imunologikal. Teori imunologikal ini mengatakan bahwa sistem imun itu menurun seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya usia gitu. Pada usia yang lebih lanjut itu akan lebih rentan terhadap timbulnya penyakit karena perubahan pengaturan dari sistem imun tubuh ya, atau sistem imun yang ada pada organisme itu. Nah, infeksi ini akan memicu inflamasi dan inflamasi yang sering ini akan menyebabkan penuaan dan kematian dari sel. Kemudian kita pindah ke damage or error teori. Ini ada beberapa teori turunannya ya. Pertama adalah teori wear and tear, di mana ini mengatakan bahwa sel dan jaringan itu akan usang akibat pemakaian berulang, kerusakan, dan kematian gitu. Jadi seperti barang yang kita pakai berulang-ulang, semakin lama usia barangnya, maka akan semakin menurun fungsinya gitu. Juga dengan sel dan jaringan seperti itu di teori wear and tear. Kemudian ada teori rate of living theory ya. Di sini dikatakan semakin besar kecepatan metabolisme basal oksigen suatu organisme, semakin pendek waktu hidupnya. Ini berkaitan dengan fungsi mitokondria ya untuk metabolisme oksidatif, di mana pada mitokondria ini terjadi proses transport elektron yang sangat aktif, yang selalu aktif gitu ya sepanjang waktu, dan 5% dan akan terjadi kebocoran elektron. Nah, kebocoran elektron ini seperti yang dulu waktu IBD sudah pernah kita bahas gitu ya, ini akan menyebabkan adanya ROS yang terbentuk, yaitu hidroksil radikal atau anion superoxide yang terbentuk di proses transport elektron ini. Ya, yang mana ROS ini akan menyebabkan kerusakan-kerusakan dari makromolekul yang ada di sel. Jadi semakin cepat terjadi metabolisme oksigen atau metabolisme oksidatif ya pada organisme, maka semakin banyak juga lah ROS yang dihasilkan, sehingga
akan mempengaruhi pada kerusakan-kerusakan yang ada pada nih kan damage ya, damage teori ya, maka akan terjadi semakin banyak kerusakan pada sel tersebut ketika ROS atau kerusakan oksidatif terjadi ya. Kemudian teori yang ketiga, turunan dari damage or error ini adalah cross-linking teori, di mana protein yang berikatan silang akan merusak sel dan jaringan. Dan ini akan memperlambat proses dalam tubuh sehingga terjadi penuaan. Cross-linking ini adalah peristiwa alami ya, yang dialami oleh protein dengan usia yang sudah hampir apa, jadi protein itu punya usia masa hidupnya gitu ya, ada turnover namanya, masa hidup protein. Ketika sudah mendekati waktu turnover-nya, maka protein itu akan mengalami perubahan struktur. Jadi akan terjadi cross-linking yang banyak ya. Nah, protein yang sudah mengalami cross-linking ini akan mengalami perubahan struktur dan fungsinya juga akan terganggu. Sehingga ketika banyaknya protein yang mengalami cross-linking, maka protein-protein ini akan memperlambat proses dan fungsinya sehingga nanti akan menyebabkan penuaan. Kemudian teori yang keempat itu free radical theory ya. Free radical theory ini berkaitan dengan yang tadi yang sudah saya sampaikan di yang teori kedua. Ketika terjadi radikal bebas yang banyak, terbentuk radikal bebas yang banyak di dalam sel, maka radikal bebas ini akan merusak makromolekul seluler. Lalu akan terjadi kerusakan sel dan menghentikan fungsi dari sel itu. Kalau setiap sel fungsinya terganggu, maka jaringannya akan rusak. Nah, kalau jaringan rusak, maka fungsi organ juga akan terganggu. Seperti itu ya kaitannya. Dan ingat, radikal bebas ini ada ROS, ya, reaktif oksigen spesies, dan ada nitrogen oksigen spesies. Nah, coba nanti diulang-ulang lagi ya. Pengertian-pengertian itu dan apa saja yang termasuk ROS, apa saja termasuk RNS itu ya, biar kalian tidak lupa. Sebelumnya sudah pernah kita bahas di kuliah radikal bebas dan stres oksidatif di IBD ya. Kemudian yang terakhir adalah somatic DNA damage theory, di mana di teori ini mengatakan bahwa kerusakan DNA yang berakumulasi akan menyebabkan mutasi dan disfungsi mitokondria sehingga terjadinya gangguan dari metabolisme sel juga dan berujung kepada penuaan sel hingga kematian sel. Setelah kita tahu apa teori-teori penuaan, maka kita akan menjabarkan satu persatu mekanisme molekuler ya dari proses penuaan. Nah, ini intinya dari topik kita pada pagi hari ini. Sebentar ya, saya agak sakit kepala. Jadi ada 9 ya, totalnya ada 9 mekanisme molekuler proses penuaan. Ya, 4 yang teratas ini adalah primary hallmarks, cause of damage. Jadi 4 poin pertama ini adalah semua hal yang utama menyebabkan kerusakan sel. Ya, apa itu? Terdiri dari pertama genomic instability, kedua telomer pemendekan telomer gitu ya. Yang ketiga perubahan atau modifikasi dari epigenetik. Kemudian yang keempat adalah kehilangan proteostasis. Proteostasis ini adalah gabungan dari protein dan homeostasis ya. Jadi proteostasis itu homeostasis dari protein gitu, keseimbangan protein yang dibentuk dengan protein yang dihancurkan. Nah, yang 3 poin berikutnya itu merupakan antagonis hallmark. Apa itu antagonis hallmark? Antagonis hallmark ini adalah respon yang terjadi ketika terjadi kerusakan sel, ya, di mana respon ini dia mempunyai 2 efek.
kemungkinan efek ya, bisa jadi dengan respon ini akan terjadi efek yang positif terhadap sel itu, bisa jadi juga kondisi tertentu malah membuat dia memperburuk keadaan kerusakan selnya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita pada sel itu terjadi kerusakan gitu kan, akan ada respon pengaturan, eee, sensing dari nutrien gitu ya, dari gizi, pengaturan dari penggunaan atau metabolisme gizi gitu ya, terus ada disfungsi mitokondria, ada, cellular senescence. Nah, ketiga ini dia merupakan respon dari terjadinya kerusakan sel yang disebabkan oleh 4 hal ini, 4 hal yang tadi primary hallmark cause of damage ini ya. Eee, tapi ketiga antagonis hallmark ini bisa Eee, ber berefek positif ya, memperbaiki gitu, bisa malah memperburuk dari kondisi kerusakan sel. Itu tergantung dari, bagaimana respon dari, tubuh seseorang ya, nanti akan kita bahas satu persatu ini. Kemudian yang terakhir, 2 terakhir ini adalah dia integrative hallmark, di mana, integrative hallmark ini adalah hal-hal yang dapat nanti pada akhirnya mempengaruhi fenotip. Fenotip kan, munculan ya, munculan dari, eee, munculan dari, fenotip tampilan bukan tampilan klinis, eee, yang terlihat gitu ya. Kalau genotip kan perubahan yang terjadi di gen gitu ya, tapi tidak tampak langsung. Nah, kalau fenotip tuh ekspresinya ya gitu ya. Jadi yang pengaruhi ini, yang integrative hormone ini ada 2, pertama adalah, kelelahan dari stem cell, yang kedua adalah, perubahan dari komunikasi interseluler ya, komunikasi antar sel. Nah, gambar ini memperlihatkan bagaimana organ-organ, kita ya, mengalami penuaan. Di sini memperbandingkan bagaimana normalnya organ saat usia muda ya dan usia, lanjut. Misalkan pada otak itu kan ada 2 komponen ya, ada cerebral cortex, ada, medula ya. Nah, korteks cerebri pada lanjut usia, pada orang tua itu akan lebih menipis dan mempengaruhi ke massa otaknya. Jadi pada orang lanjut usia itu sudah terjadi atrofi otak, jadi massa otaknya berkurang. Secara makroskopik saja sudah berubah gitu ya, apalagi secara fungsi molekulernya. Secara bes makroskopiknya sudah tampak perubahan. Nah, bayangkan sel-sel di dalam ini juga akan mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kalau ini paru. Paru pada usia muda itu masih bersih, tidak ada penumpukan mukus ya. Tapi pada orang tua itu terjadi penumpukan-penumpukan mukus di dalam alveolinya. Nah, ini akan berpengaruh kepada fungsi dari organ ini. Kenapa dia bisa terjadi perubahan seperti ini? Berarti terjadi perubahan sifat dari atau pengaturan dari tingkat selnya ya. Jadi ingat tuh organisasi seluler itu mulai dari sel, terus jaringan, organ, fungsi organ, ya baru organ, sistem organ maksud saya bukan. Kemudian ada jantung. Pada jantung orang tua itu akan lebih banyak terbentuk aterosklerosis, ada pembuluh darahnya, dia akan mempengaruhi pada fungsi jantung tersebut. Kemudian kalau ginjal juga mengalami atrofi ginjal. Jadi pada tua itu akan terjadi pengurangan ukuran dari ginjalnya.
berarti sel-selnya juga banyak yang berkurang dan fungsinya juga akan mengalami penurunan. Oke, kita bahas satu persatu ya tentang mekanisme tadi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya lanjut ya. Untuk mekanisme penuaan ini, yang pertama tadi adalah primary hallmark of uh, cause cell damage ya, yang menyebabkan kerusakan sel. Pertama adalah ketidakstabilan genomik, genomic instability. Nah, ketidakstabilan genomik ini maksudnya apa? Semakin banyak terjadinya mutasi di dalam di DNA ya di genom, maka akan tidak stabil gen di genom itu gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan mutasi yang terjadi itu akan mempengaruhi kestabilan dari genom. Uh, Mutasi itu terjadinya karena apa? Bisa karena mutagen eksogen ataupun mutagen dari endogen. Yang eksogen ini adalah pajanan dari luar sel kita, misalkan karena radiasi, sinar UV, sinar X, dan sinar-sinar lainnya ya. Terus kimiawi seperti zat-zat kimia yang senyal-senyal kimia yang dapat uh, apa meningkatkan terjadinya produksi ROS eksogen gitu ya. Kemudian ada mutagen endogen, yaitu produksi ROS dari proses metabolisme terutama di fosforilasi oksidatif atau transport elektron. Kemudian defek mekanisme pertahanan seluler ini ya terjadi penurunan ketika terjadi ROS maka akan ada ya, jadi ketika ada mutagen ataupun ada produksi radikal bebas gitu ya, sel akan mengaktifkan mekanisme pertahanan selulernya ya, yaitu dengan mekanisme antioksidan. Antioksidan ini waktu kuliah IBD sudah saya jelaskan ada antioksidan eksogen, ada antioksidan endogen ya. Nah, selain mekanisme pertahanan dari antioksidan, DNA yang rusak tadi, yang mengalami mutasi tadi, juga akan bisa dilakukan reparasi dengan repairing DNA gitu ya. Nah, pada sel yang menua, proses repairing ini DNA, ya perbaikan DNA ini dan sistem antioksidan di tubuh atau di sel itu sudah tidak sebagus waktu masih muda. Jadi pada sel yang sudah menua itu akan terjadi kerusakan genetik yang berakumulasi ya, mulai dari mutasi silent mutation. Silent mutation ini mutasi yang tidak menyebabkan perubahan sintesis asam aminonya ya, point mutation sampai ke mutasi yang besar seperti kerusakan pada kromosom atau translokasi kromosom gitu ya. Nah, akumulasi kerusakan DNA ini akan memicu karsinogenesis dan penyakit yang kita sebut dengan penyakit degeneratif seperti itu. Kemudian yang kedua, primary hallmark yang kedua yaitu pemendekan telomer. Apa itu telomer? Telomer itu adalah struktur cap ya, struktur cap penutup pada ujung-ujung kromosom.
telomer ini tersusun oleh basa nitrogen yang berulang ya, yang nanti dia membentuk pen panjang, lalu lilitan ini selalu dia berada pada ujung kromosom. Apa fungsi telomer? Ini struktur telomer ya, dia urutannya berulang itu terus. Nah, sehingga nanti ketika setiap terjadinya replikasi, telomer ini akan mengalami pemendekan. Ya, pemendekan telomer ini fungsinya adalah untuk sebentar. Pada saat replikasi, kalian masih ingat kan proses replikasi? Pertama terbuka dulu garpu replikasi, kemudian terpisahlah antara ada leading strand yaitu DNA template induk yang pergerakan replikasinya sesuai dengan arah pembukaan garpu replikasi, berarti itu yang di atas ini ya, ya yang searah aja dengan pergerakan replikasi, itu dari 5 aksen ke 3 aksen kan. Kemudian telomer ini fungsinya adalah pada proses and replication problems pada leading strand. Kalian ingat nggak, di leading strand ini kan DNA polimerase itu tidak bisa langsung menempel ya pada untaian template-nya karena tidak ada primer, tidak ada tempat penempelannya. Jadi butuh ada enzim primase untuk memberi primer RNA kan. RNA primase ini akan menempelkan RNA di ujung 3 aksen ini. Kemudian nih, yang ini ya. Kemudian RNA itu setelah proses replikasi selesai, RNA itu harus diganti dengan DNA ya, untai DNA. Nah, menggantinya itu jadi si RNA untaian RNA yang di primer ini akan dilepas lagi, kemudian dia diganti dengan untai DNA dari telomer seperti itu ya. Jadi urutan berulang telomer ini fungsinya untuk menggantikan posisi yang kosong di ujung 3 aksen, ujung 5 aksen pada rantai anak ya, di leading strand. Nah, ada pemendekan telomer setiap kali replikasi. Nah, pada kondisi sel yang tua, telomer ini pada akhirnya akan habis. Sehingga ketika terjadi tipis begini, telomernya sudah tidak banyak lagi, maka akan lebih rentan genom di kromosom tersebut, akan lebih rentan mutasi. Nah, balik lagi ke yang tadi, akan lebih tidak stabil genomnya. Ya, terjadi perubahan sifat sel, sangat genetis atau penyakit degeneratif. Nah, telomer pada telomer pada sel somatik. Jadi sel itu kan ada sel somatik, ada sel germinal ya. Sel somatik itu telomernya tidak bisa bertambah panjang ya. Tapi pada sel germinal itu ada enzim telomerase namanya. Enzim ini fungsinya untuk mengganti. Kan tadi telomernya udah kepake ya, urutan basa nitrogennya udah terpakai. Nah, si telomerase ini menambahkan lagi urutan yang sama di ujung yang tadi sudah terpotong, sehingga telomernya tidak akan memendek. Jadi pada sel germinal itu harusnya ya lebih stabil genomnya dibandingkan sel somatik. Dan pada penelitian, telomer ini berkaitan dengan usia sel. Jadi semakin pendek telomernya, maka usianya juga akan semakin pendek. Nah, pada sel germinal ini kromosom XY itu ya, itu
akan immortal. Apa namanya, sifat dari sel germinal itu, dia immortal. Jadi masa hidupnya lebih panjang dan, eee, ya memperpanjang waktu hidup ya. Nah, pada sel kanker ada perubahan pengaturan dari sel sel itu. Misalkan kanker CA mame gitu ya, sel-sel kelenjar mame itu harusnya kan sel somatik ya. Dia harusnya tuh telomernya memendek setiap replikasi. Di setiap pembelahan sel dia akan pendek. Sel kanker itu kan terus membelah, ya kan? Berarti telomernya cepat memendek. Nah, tapi sel kanker dia akan meregulasi ulang gitu sel itu sehingga telomerasenya bisa aktif di sel somatik sekalipun. Makanya sel kanker itu dia lebih panjang usianya walaupun dia aktif membelah tapi dia tidak akan pendek-pendek telomernya karena ada aktivasi dari enzim telomerase. Sampai di sini paham? Ya. Nah, jadi struktur telomer itu sebenarnya bentukannya ini kita bahas di sel germinal misalkan ya, ya. Yang normalnya ada telomerase ya. Jadi pada telomer itu dia akan bikin loop ya, liukan seperti ini sehingga disebut dengan struktur tertutup. Nah, pada saat replikasi dia akan membuka dan akan terpotong bagian ujungnya. Dia akan semakin memendek ya. Pada kondisi sel yang muda itu tidak ada perubahan yang signifikan karena telomernya masih panjang, tapi lama-lama telomer ini akan semakin pendek ya. Pada gambar ini pada sel somatik bukan germinal ya. Jadi pada sel germinal itu setelah dia terpotong dia akan ditambahkan lagi urutan yang sama oleh si enzim telomerase tadi. Tapi pada sel somatik enggak, dia akan semakin pendek seperti gambar ini. Ya, semakin pendeknya telomer itu maka usia sel ini semakin tua seperti itu. Nah, pada kondisi sel yang sudah tua akan ada aktivasi jalur persinyalan untuk mengaktifkan protein P53. Protein P53 ini adalah protein tumor suppressor gen ya, yang nanti dia akan menekan proliferasi dari sel ini, kemudian dia akan membuat aktivasi dari apoptosis, sehingga terjadilah apoptosis. Nah, semakin meningkat aktivitas gen P53 ini, maka akan semakin cepat proses aging. Kemudian yang ketiga masih primary hallmark ya, itu adalah perubahan epigenetik ini mengacu pada perubahan ekspresi gen yang dicapai tanpa mengaruhi sequence DNA, seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya gitu ya. Ada istilahnya modifikasi epigenetik. Tanpa pasangan basa nitrogen itu adalah kita sebut dengan epigenetik ya. Apa saja? Pertama adalah mulai dari DNA metilasi ya. DNA metilasi ini dia tidak mempengaruhi urutan basa nitrogennya. Dia hanya memberikan gugus metil pada DNA seperti itu kan. Nah, seperti yang sudah pernah kita lihat, ketika DNA terjadi metilasi, maka dia akan membuat interaksi akan mengganggu ya proses ekspresi gen. Jadi dia akan menghambat ekspresi gen. Sebaliknya, kalau terjadi demetilasi DNA, maka akan terjadi overekspresi dari gen tersebut gitu ya. Peningkatan dari ekspresi gen.
Yang kedua ada non-coding RNA. Non-coding RNA ini kita sebut dengan Mirna. Nah, Mirna ini bisa mengalami alterasi. Alterasi ini adalah perubahan ya, perubahan pengaturannya. Kalau misalkan Mirnanya banyak yang aktif, maka akan terjadi pembungkaman dari ekspresi gen. Jadi Mirna ini adalah RNA kecil yang dapat menghambat ekspresi gen ya, karena dia eh, apa dia yang akan memotong-motong eh, fragmen mRNA ya, dan dia yang akan memilih mana yang nanti akan diekspresikan. Nah, kalau misalkan Mirnanya itu mengaktifasi non-coding RNA di mRNA-nya, maka tidak akan terjadi ekspresi gen ya. Kemudian ada modifikasi histon. Modifikasi histon ini juga berpengaruh kepada epigenetik karena seperti yang sudah saya bahas di kibit sebelumnya gitu ya, ketika histon terjadi penambahan gugus-gugus tertentu, maka dia akan mengalami perubahan sifat interaksinya dengan DNA. Oke. Nah, nih, kalau DNA metilasi itu banyak terjadinya di CpG Island. CpG Islands ini adalah daerah promoter gen ya, di mana nanti tempat melekatnya faktor transkripsi. Kalau misalkan metilasi terjadi di daerah promoter, berarti gugus metil ini menghalangi faktor transkripsi untuk melekat di daerah promoter ini. CpG Island ini apa? CpG Island ini adalah fragmen DNA yang banyak mengandung bahan nitrogen, sitosin, dan guanin. Ya. Dia percepatan penuaan ini melalui peningkatan metilasi gen dapat memprediksi mortalitas yang tidak bergantung pada status kesehatan, gaya hidup, maupun genetik. Kemudian untuk modifikasi histon, kalau misalkan terjadi penambahan tertentu, mohon maaf ya saya ke belakang sebentar.
Ya, alhamdulillah, sepertinya ada yang salah, salah makan kayaknya. Dari tadi muntah-muntah terus. Oke, kita lanjutkan. Jadi kayak yang kita bahas di KBB kemarin ya, bahwa modifikasi histon itu, misalkan dia men, apa, ter, mengikat gugus metil ya, terikatnya gugus metil di histon, maka itu akan membuat uh, interaksi antara histon dengan DNA itu akan semakin kuat. Jadi buat heterokromatin ya kemarin. Kalau misalkan asetilisasi menambah terikat nih gugus asetil pada histon, itu akan membuat dia longgar ikatan antara histon dengan DNA itu. Dan nanti ekspresi gen bisa lebih meningkat. Kalau misalkan metilasi itu dia menghambat ekspresi gen. Kalau fosforilasi gimana kemarin? Ada masih ingat? Meningkatkan ekspresi gen, Dok. Ya, sama dengan asetil ya. Kalau ubiquitinasi gimana? Itu sebagai penanda bahwa protein histon itu akan didegradasi. Ya, perlu untuk degradasi. Harus diganti dengan protein histon yang baru. Jadi turnover-nya sudah masa turnover-nya udah sampai ke masa turnover gitu ya. Next adalah perubahan epigenetik dari non-coding RNA. Seperti yang tadi saya ceritakan tentang mikroRNA atau mRNA ini, dia merupakan RNA untet tunggal pendek ya, yang mengatur sekitar 80% ekspresi gen. Jadi dia itu meregulasi mirna tertentu ya, mirna tertentu terlibat dalam regulasi jalur gen yang berhubungan dengan penuaan. Yaitu mirna yang memediasi modulasi persinyalan IGF-1 dan mTOR ya. Ini target of rapamycin atau TOR. Insulin IGF-1 mTOR ini jalur persinyalan untuk penuaan gitu. Jadi kalau misalkan jalur persinyalan ini aktif, maka sel itu akan mengalami senescence dan akhirnya apoptosis. Oke, terus empat akhir dari primary hallmark yang menyebabkan kerusakan gen adalah hilangnya proteostasis. Berarti hilangnya homeostasis dari protein. Apa itu gangguan proteostasis? Di mana kumpulan mekanisme seluler yang terlibat dalam homeostasis protein itu yang menyebabkan keseimbangan antara pembentukan dan turnover dari protein ya. Jadi pembentukan dan degradasi dari protein itu disebut dengan proteostasis. Protein itu tidak boleh menumpuk ya, apakah dia dalam bentuk kondisi protein yang aktif ataupun protein yang tidak aktif gitu ya, itu tidak boleh berlebihan pembentukannya, dan supaya dia tidak menumpuk itu perlu didegradasi gitu ya. Jadi protein-protein sudah usianya masa hidupnya sudah habis, maka depan diatur untuk didegradasi. Nah, kalau yang pembentukan ini terlalu cepat, maka dia akan mengganggu dari proses pelipatan protein. Ya, baliknya pada protein-protein yang sudah hampir habis masa hidupnya, dia juga akan bisa mengalami kesalahan pelipatan sehingga dia jadi non fungsional. Nah, kalau misalkan terjadi
kesalahan pelipatan yang banyak pada protein. Nah, protein-protein non-fungsional ini akan beragregasi untuk agregat dan akan mengganggu fungsi dari seluler, fungsi dari sel, ya. Apa yang mempertahankan homeostasis protein? Ada 3. Pertama adalah chaperone. Chaperone ini adalah protein untuk uh, ibaratnya itu kayak pabrik untuk melipat protein. Itu namanya chaperone. Kalau misalkan yang kedua, yang mempertahankan homeostasis protein itu adalah proteasom. Ya, degradasi di proteasomal. Proteasomal ini adalah badan proteasom, ya. Proteasom ini eh, protein yang terdiri dari 2 unit, ya, seperti ribosom. Ya, kalian bayanginnya kayak ribosom, ada 2 unit, unit atas, unit bawah, tapi bentukannya tuh kayak corong, kayak bukan corong, kayak tabung, silinder. Nah, kalau misalkan nanti protein yang sudah dilabel dengan ubiquitin, maka nanti dia akan dikenali oleh proteasom. Sehingga protein yang sudah terubiquitinasi, poliubiquitinasi ini, ya banyak gugus ubiquitin yang nempel di protein tersebut, maka dia udah dilabel untuk didegradasi oleh proteasom, sistem proteasom. Ada lagi degradasi protein dengan mekanisme autofagi. Kalau misalkan mekanisme autofagi ini yang berperan adalah di makrofag, ya, makrofag. Uh, makrofag yang di dalamnya itu ada banyak lisosom, ya. Nanti lisosomnya ini akan menghancurkan protein tersebut. Nah, untuk apa protein itu dihancurkan? Jadi protein yang masa hidupnya sudah habis itu, dia akan dipecah-pecah lagi menjadi asam amino, asam amino. Asam aminonya ini akan berkumpul di pool asam amino, nanti akan digunakan kembali untuk pembentukan sintesis protein baru. Ya. Pada penuaan terjadi kemunduran yang progresif untuk mempertahankan protestasis. Jadi protein akan beragregasi dan akan mengganggu fungsi, ya. Ini gambar skematiknya. Nah, apabila terjadi oksidatif stres atau peningkatan ROS, ya, dibandingkan dengan antioksidan, ROS lebih tinggi dari antioksidan, itu disebut dengan oksidatif stres atau stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini akan merusak struktur protein, ya, sehingga nanti akan terjadi protein yang sudah terlipat dalam bentuk konformasi 3 dimensinya akan menjadi unfolded lagi, dia akan terdenaturasi, ya. Kemudian unfolded protein ini akan ada 2 kemungkinannya, ya. Ada kemungkinan dia akan di refolded, akan dilipat ulang oleh sistem chaperone, ya. Ada kemungkinan dia akan degradasi dengan sistem proteasom. Jadi kalau misalkan dengan didegradasi dengan proteasom ini, dia harus dilabel dulu dengan poliubiquitin, jadi gugus ubiquitin yang banyak. Baru dia dikenali oleh proteasom dan akan dipecah-pecah menjadi asam amino, asam penyusunnya, ya. Terus ada lagi mekanisme protein lain yang sudah habis masa yang sudah tua itu, dia akan di autofagi, ya, di autofagi dan akan masuk ke apa namanya lisosom, ya, akan yang kita dulu. Kemudian kemungkinan yang terakhir adalah si unfolded protein ini akan beragregasi, gitu. Jadi ada gangguan untuk penghancurannya dan pelipatannya sehingga dia nggak bisa tuh untuk dilipat atau dihancurkan. Nah, unfolded protein ini akan berkumpul sesama unfolded protein dan bentuk agregat. Ini yang akan mengganggu fungsi yang nanti menyebabkan aging atau penuaan.
Nah, chaperone yang tadi saya singgung itu dia merupakan protein berukuran kecil ya yang membantu pelipatan native protein atau protein yang belum melipat ya, protein lantar lurus jadi struktur protein yang fungsional atau tiga dimensi. Dia merupakan head shock family protein ya yang nanti akan diaktifasi oleh adanya peningkatan panas atau kalori di dalam sel. Kemudian kalau proteolitik yang tadi saya ceritakan tentang proteasom dan lisosom, ya itu adalah apa namanya kompleks yang dapat mendegradasi protein. Jadi kalau misalkan tidak banyak terbentuk agregasi protein ini, maka aging akan dihambat sehingga sistem proteolitik dan autofagi ini akan memperlambat aging seperti itu. Dan memang dari risetnya ditemukan bahwa aktivitas proteasom yang tinggi itu ditemukan pada orang yang usianya 100 tahun atau lebih. Jadi pada orang yang pada manusia yang usianya panjang gitu ya, umur panjang, itu dicek ternyata aktivitas proteasomnya memang tinggi. Dan secara teorinya, ketika banyak unfolded protein yang gagal didegradasi atau gagal lipat kembali, dia akan beragregasi. Nah, agregasi protein inilah yang menyebabkan penuaan. Jadi, si autofagi dan proteolitik itu akan menghambat penuaan. Kalau autofagi itu adalah degradasi komponen sitofolik yang didominasi oleh lisosom. Jadi dia akan menghilangkan protein yang salah terlipat atau sudah mengalami kerusakan. Ya, jadi protein-protein yang usang itu di degradasinya dengan autofagi. Atau protein yang salah terlipat dan nggak bisa di refolding lagi, itu akan dihancurkan dengan autofagi. Kalau misalkan yang proteasom tadi lebih kepada unfolded protein, ya, unfolded protein kemudian dilabel oleh ubiquitin. Nah, itu sudah kita bahas tentang primary hallmark kerusakan sel ya. Kita akan masuk kepada inhibisi ya, hallmark ya, inhibition hallmark yang merupakan respon dari terjadinya kerusakan sel. Sebelum masuk ke sini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang hallmark yang kelima itu adalah respon dari kerusakan sel ya. 5, 6, 7 itu adalah respon dari kerusakan sel. Yang pertama adalah deregulated nutrient sensing. Maksudnya adalah regulasi dari perubahan regulasi dari penggunaan nutrisi gitu ya atau metabolisme. Jadi manusia ini kan membutuhkan energi yang didapat dari sumber makanan ya, bahan makanan dan cairan. Sehingga nanti energi utama yang kita gunakan itu berasal dari glukosa ya. Jadi glukosa ini substrat yang penting yang kadarnya harus selalu dipertahankan dalam batas normal. Jadi nggak boleh hiperglikemi atau hipoglikemi gitu ya. Sehingga dia ada mekanisme homeostasis glukosa tersendiri ya. Pada usia tua itu terjadi hilangnya atau berkurangnya sensor homeostasis glukosa. Misalkan terjadinya insensitivitas insulin ya atau resistensi insulin. Resistensi insulin ini akan menyebabkan penyakit metabolik dan kardiovaskular serta neurodegeneratif. Kemudian restriksi kalori dihubungkan dengan usia panjang, umur, dan pada organisme ya,
untuk risetnya baru sampai ke hewan. Karena agak sulit ya melihat panjang usia manusia itu kan cukup panjang waktunya, nggak mungkin risetnya mengikuti usia seseorang ya, karena butuh waktu yang panjang. Jadi pada hewan ini udah terbukti. Gimana sistem nutrient sensing ini ya? Jadi ada namanya aksis somatotrofik ya. Aktif somatotrofik ini pada proses penuaan melibatkan persinyalan IGF-1. Nah, oleh karena itu ada dari bagaimana cara kita makan itu akan ada molekul-molekul yang diaktifkan ya. Ada yang dia aktif lalu dia mengarahkan ke penuaan. Ada yang dia aktif lalu dia menghambat penuaan. Nah, apa saja yang memicu penuaan dan menghambat penuaan itu? Nah, pertama yang memicu penuaan. Yang memicu penuaan itu adalah growth hormone, GF1, PI3K, AKT, dan mTOR. Jadi dia seperti aksis ya. Dari atas sampai ke bawah itu dia akan saling mempengaruhi. Jadi growth hormone, aktivitas growth hormone akan mempengaruhi aktivitas IGF-1 meningkat juga. Kalau growth hormone meningkat, IGF-1 meningkat. Lalu IGF-1 ini persinyalannya akan mengaktifkan fosfoinolpid PI3K. Ya, PI3K. Protein kinase ya, PI3K ini. Dia akan mengaktifkan juga nanti protein AKT. Nah, protein AKT ini akan mengaktifkan protein mTOR yang tadi disebut dengan rapamisin. Ya, jadi mTOR ini ini ya. Nah, ketika mTOR aktif, maka aging akan terputus seperti itu. Jadi kalau misalkan aktivitas GH meningkat, maka mTOR juga meningkat, maka akan lebih cenderung memicu penuaan. Sebaliknya, protein-protein AMPK, sirtuin 1, PGC alpha 1, teten, ya, FOXO, itu akan menghambat penuaan. Bagaimana jalurnya? Kalau si FOXO ini akan mempengaruhi metabolisme ya. Ketika FOXO aktif, maka dia akan menghambat penuaan ya. Kemudian kalau PTEN ini akan menghambat aktivasi PI3K sehingga nggak berlanjut tuh jalur persinyalan yang IGF-1 mTOR ini ya, sehingga penuaan dapat dihambat. Kemudian pada restriksi kalori tentu dia akan mempengaruhi aktivasi AMPK dan sirtuin 1. Ya, AMPK dan sirtuin 1 ini saling mengaktifasi. Jadi ketika dilakukan restriksi diet ya, dikurangi kalori ya, maka si AMPK ini akan aktif mengaktifasi sirtuin akan mengaktifasi kembali AMPK, jadi dia lebih menguatkan kerjanya gitu ya. Si AMPK ini akan langsung menghambat mTOR untuk diaktifasi sehingga terjadi penghambatan penuaan. Kalau sirtuin 1 lebih ke lewat jalur persinyalan PGC1 alfa yang nanti akan menghambat juga penuaan. Kita lihat ya. Jadi jalur sinyalan mTOR-nya adalah mammalian target of rapamycin ya. Ini suatu protein nutrient responsive kinase ya. Jadi dia protein kinase yang respon terhadap perubahan kalori ya. Yang nanti dia akan menjelaskan sinyal dari faktor pertumbuhan, lalu dia akan mengatur bagaimana ketersediaan asam amino, energi, dan stres untuk mengatur pertumbuhan dan proliferasi sel. Jadi untuk
mTOR, aktivasi mTOR ini ujungnya ya respon selulernya adalah mengatur pertumbuhan dan proliferasi sel. Jadi dia mengatur pertumbuhan ini dengan mengatur metabolisme mulai dari asam amino, karbohidrat, dan lipid ya. Kemudian mTOR ini akan diaktifasi oleh jalur persinyalan insulin IGF-1 ya. Jadi ketika insulin berdekatan dengan reseptornya ya, reseptor insulin ini juga bisa mengikat IGF-1 sehingga nanti akan aktiflah jalur yang tadi IGF-1 mTOR ya. Sehingga mTOR aktif itu akan menyebabkan akan menyebabkan proliferasi sel. Tadi kan sudah kita bahas bahwa replikasi yang lebih cepat atau pembelahan sel yang lebih cepat akan meningkatkan pemendekan telomer yang nanti akan berpengaruh kepada penuaan ya. Seperti itu. Kemudian ya ini contohnya sih, contoh bagaimana fungsi mTOR kinase pada kardiak ya, pada jantung. Mulai dari proses prenatal, postnatal, dan pada masa prenatal, postnatal, dan saat ini. Nah, pada kondisi muda atau masih muda gitu ya, sel-selnya masih muda, aktivasi mTOR ini mempunyai efek yang positif ya. Tapi pada kondisi sel yang sudah tua, dia akan malah mempercepat penuaan itu sendiri atau kerusakan sel itu sendiri ya. Jadi ini yang disebut dengan tadi di awal saya sampaikan bahwa dia mempunyai dua efek ya. Yang antagonis hallmark ini dia mempunyai dua efek yang sesuai kondisi. Kalau pada sel yang muda dia akan berefek baik, sementara pada kondisi tua dia akan malah memperburuk dari kerusakan sel. Kemudian kita lanjut ke protein berikutnya, ada yang menghambat penuaan adalah sirtuin. Sirtuin ini dia akan menghambat senescence. Lalu dia akan mengaktifasi jalur pertahanan dari sel, DNA repair, metabolisme, dan proliferasi. Ya, dia meregulasi proliferasi. Sirtuin ini akan aktif ketika pada kondisi NAD+ yang tinggi. Ya, NAD+ tinggi itu pada kondisi kurang kalori. Ya, oleh karena itu restriksi kalori yang tadi saya sudah sampaikan itu akan meningkatkan rasio NAD+ dibanding NADH sehingga sirtuinnya aktif. Ketika sirtuin aktif maka akan terjadi penghambatan senescence, peningkatan survival dari sel, DNA repair, metabolisme, dan proliferasi. Sirtuin ini juga akan berpengaruh kepada protein lain ya yang akan berpengaruh kepada proses penuaan. Itu salah satunya adalah P53 dan FOXO yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini FOXO ya. FOXO dia akan FOXO ini respon selulernya ketika dia aktif adalah peningkatan enzim antioksidan, lalu menghambat siklus sel dan meningkatkan enzim gluconeogenesis ya. Jadi pada kondisi terfosforilisasi, FOXO ini di sitosol kalau dia mengikat fosfat maka dia nggak aktif ya.
Tapi ketika dia melepas fosfat, maka dia akan bisa bertranslokasi, dia masuk ke nukleus dan jadi faktor transkripsi di DNA respon elemen yang FOXO, sehingga nanti akan diekspresikanlah peningkatan ekspresi antioksidan, enzim antioksidan, lalu dia menghambat siklus-sel dan meningkatkan enzim gluconeogenesis. Kemudian yang berikutnya, antagonis hallmark yang berikutnya adalah disfungsi mitokondria. Disfungsi mitokondria ini artinya adalah gangguan fungsi dari mitokondria, di mana ketika ketika mitokondria ini proses metabolismenya di sana tidak bagus lagi, artinya bakal banyak terjadi kebocoran-kebocoran elektron gitu. Kalau kebocoran elektron banyak, maka terjadi penurunan produksi ATP. Kalau penurunan produksi ATP terjadi, ya terjadilah sinyal bahwa si sel ini kekurangan energi. Kalau udah ada sinyal kekurangan energi di sel itu, maka sel itu akan pada sel yang muda gitu ya, sel itu akan ada sinyal apoptosisnya. Tapi pada sel yang sudah tua, ini terganggu persinyalan apoptosisnya sehingga dia akan lebih mempercepat ke arah penuaan dan malah bisa menyebabkan perubahan ke arah onkogenesis gitu, sebenarnya karyogenesis. Nah, biasanya disfungsi mitokondria ini terjadi pada akumulasi, mutasi, dan dilesi di DNA mitokondria. Jangan lupa ya, di mitokondria itu ada sirkular DNA, DNA yang bentuk lingkaran gitu ya, yang itu 98% DNA itu mengkode enzim-enzim metabolisme. Ya, jadi ketika terjadi mutasi di DNA mitokondria ini, maka akan terjadi perubahan metabolisme di sel itu. Dia akan lebih cenderung kekurangan produksi ATP dan menyebabkan kebocoran elektron yang menghasilkan ROS yang lebih banyak, sehingga terjadi stres oksidatif. Mungkin next gunung aja untuk kalian ya penjelasan berikutnya. Untuk protein yang menghambat penuaan berikutnya adalah PGC1-alfa. PGC1-alfa ini adalah dia koaktivator dari faktor transkripsi gen ya. Nah, ketika aktif si protein PGC1-alfa ini, maka aktif juga ekspresi gen yang menyebabkan proteksi seluler meningkat. Jadi dia akan menurunkan hipoksi. PGC1-alfa ini diaktifkan ya kalau misalkan terjadi kondisi kekurangan oksigen atau disebut dengan hipoksia pada exercise, itu akan memicu aktivasi PGC1-alfa juga. Kemudian ada restriksi kalori dan PGC1-alfa ini akan terhambat ya aktivasinya pada usia lanjut. Nah, terus dalam mitokondria ini kan terjadi proses transport energi yang terutama dalam bentuk superoksida radikal atau anion superoksida. Selain itu juga bisa terbentuk hidroksil radikal gitu ya. Kalau misalkan ROS ini terbentuk, lalu ada sistem antioksidan yang bagus ya di dalam sel itu, maka dia nggak akan muncul masalah. Tapi kalau terjadi ketidakseimbangan, ROS-nya lebih tinggi daripada antioksidan yang ada di dalam sel, maka terjadilah stres oksidatif. Stres oksidatif ini adalah kerusakan-kerusakan
yang terjadi pada makromolekul yang ada di sel, sehingga fungsi seluler itu akan terganggu. Nah, ini gambaran transfer oleh. Jadi pada proses transfer ini akan banyak anion superoksid yang dihasilkan. Selain itu juga akan dihasilkan hidroksil radikal dari pengubahan anion superoksid ini kalau misalkan dia bertemu dengan molekul hidrogen. IBD. Jadi memang dibutuhkan antioksidan yang tinggi juga untuk melawan radikal bebas yang tinggi ini, sehingga tidak terjadilah oksidatif stres, ya. Nah, pada usia tua sudah terjadi ekspresi gen dari enzim-enzim antioksidannya, sehingga kalau ada ROS yang banyak, maka dia lebih gampang untuk terjadi stres oksidatif seperti itu. Ini oxidative damage itu akan menyerang makromolekul yang ada di dalam sel. Kalau misalkan proteinnya teroksidasi, rusak gitu ya, kerusakan oksidatif, maka akan mengganggu fungsinya, mengganggu strukturnya, ya. Nah, yang terakhir dari antagonis hallmark adalah cellular senescence. Cellular senescence ini proses yang irreversible ya. Ingat, irreversible, di mana sel itu berhenti membelah, ya, dan mengalami perubahan fenotip yang spesifik, termasuk perubahan kromatin dan sekrotom. Jadi mekanisme cellular senescence ini sebenarnya mekanisme pertahanan dari sel organisme untuk melawan potensi terjadinya kanker. Ya, kalau misalkan nggak ada cellular senescence, maka sel itu berproliferasi aja terus. Dia tidak akan ada fase berhenti membelahnya. Jadi dia akan lebih cenderung mudah untuk berubah sifat jadi sel kanker gitu. Tapi pada kondisi tua, ya, cellular senescence ini akan berdampak kepada kerusakan dan perubahan struktur yang irreversible pada jaringan. Tapi pada pada sel muda itu dia 0 cellular senescence, satu sel mengalami stop ya membelah, dia tidak mempengaruhi si sel-sel yang sekitarnya. Tapi pada sel tua dia mempengaruhi sel-sel sekitarnya gitu, sehingga terjadilah kerusakan struktur jaringan. Tapi pada sel yang muda itu tidak mengganggu struktur jaringan. Seperti itu. Nah, ini misalkan contohnya di sini ya, ada gambaran histologi yang fibroblast muda. Bagus saja strukturnya tidak ada yang berubah gitu ya, walaupun ada nih sel yang ini yang saya tunjuk di kursor, dan yang sebelah ini adalah sel yang sudah masuk ke fase senescence, berhenti membelah. Nah, ini dia nggak mempengaruhi sel sekitarnya. Tapi pada sel yang udah tua, pada usia tua maksud saya ya, pada usia tua pengaturan ini udah terganggu, sehingga ada sekrotom yang lain yang dioper ke sel sebelahnya, sehingga satu sel senescence akan mempengaruhi juga sel-sel lainnya untuk mengalami senescence dan kerusakan. Ya, perbedaannya nanti akan kalian baca. Nah, ya. Berikutnya, nah sebenarnya pada cellular senescence ini dia merupakan respon seluler terhadap stres. Misalkan pada stres oksidatif tadi ya, lalu terjadi banyak kerusakan organel-organel di dalam sel. Dan dia akan ada aktivasi cellular senescence, sehingga nanti dia mencegah proliferasi sel yang sudah rusak itu untuk diperbanyak. Jadi dia akan di stop pembelahannya, lalu dia akan diapoptosis. Kalau misalkan nggak ada pengaturan cellular senescence, maka
sel-sel yang udah rusak itu akan diproliferasi terus-terusan dan akan menyebabkan terbentuknya kanker gitu. Nah, ada namanya peristiwa ya senescence associated secretory phenotype. Ini maksudnya adalah sel yang mengalami senescence ya akan mensekresikan sejumlah sitokin, faktor pertumbuhan dan protease yang ada efek manfaatnya yaitu memperbaiki jaringan pada sel yang muda. Tapi pada sel yang tua ada efek merugikan, yaitu dia merusak struktur dan fungsi jaringan normal sekelilingnya, sehingga nanti akan memicu terbentuknya fenotipe kanker dan kelainan degeneratif ya. Ini gambarannya, skematik yang memperlihatkan bagaimana senescent sel itu memproduksi sitokin-sitokin yang disebut dengan fenomena SASP ya. SASP ini tadi pengertiannya adalah senescence associated secretory phenotype, mana dia sel senescence ini memproduksi sejumlah sitokin dan faktor pertumbuhan serta enzim protease yang dapat merusak jaringan sekitar. Jadi ada mekanisme persinyalan tuh pada sel yang mengalami senescence. Pada sel yang mengalami senescence, SASP ini akan aktif, maka nanti akan mempengaruhi sel sebelahnya dengan sinyal parakrin. Ya, jadi dia mengeluarkan sitokin-sitokin interleukin 6 dan interleukin 8 yang nanti akan menempel di reseptor sel sebelahnya dan akan menyebabkan perubahan fenotip. Jadi sel sebelahnya akan menjadi rusak. Nah, jadi kesimpulannya pada organisme muda ya seluruh senescence ini punya efek yang protektif, punya efek yang positif, tapi pada organisme tua kerusakan dan kurangnya clearance dari sel yang menua akan menyebabkan perubahan homeostasis jaringan sehingga akan menyebabkan semakin banyak sel-sel yang rusak dan menyebabkan penuaan. Nah, ini ya, misalkan sel menua dapat memicu timbulnya penyakit vegetatif dan neoplastik. Ini sel muda, lalu dia akan menjadi sel tua, ya. Ketika sel tua itu mengalami senescence, terjadilah peristiwa SASP yang tadi saya ceritakan, sel senescence ini akan mengeluarkan mediator inflamasi dan juga protease yang dapat merusak sel sebelahnya. Jadi membuat sel sekitarnya akan disfungsi. Ini jadi jaringan yang degeneratif ya. Tapi ada juga efek yang lainnya pada fenotip yang lain gitu ya. Sel muda yang udah berubah menjadi sel tua, lalu dia ada sel yang mengalami senescence. Sel yang mengalami senescence ini clearance-nya sudah lambat sehingga dia tidak dibuang. Lalu dia akan ada dan akan mempertahankan SASP yang tadi. Ya, sitokin-sitokin dan mediator lainnya yang tadi sudah disebutkan akan mempengaruhi sel sekitarnya. Kalau misalkan ada premalignan sel di sekitar dari sel yang senescence itu, maka efek dari SASP ini akan mengubah fenotipnya justru malah menjadi malignan sel. Jadi ini akan terbentuk kanker. Inilah alasannya mengapa pada orang yang punya keturunan kanker ya, pada usia tua nanti orang itu juga akan mudah terkena kanker karena sel senescence ini akan memicu sel yang udah ada mutasi-mutasi sebelumnya udah berubah menjadi sel kanker. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya, nah kita pindah ke hallmark yang terakhir yaitu dua mekanisme terakhir ya. Yang ini integratif hallmark, di mana ini adalah
hilirnya gitu ya, ujungnya dari mekanisme-mekanisme lain yang sudah terjadi sebelumnya. Apa itu? Yaitu adalah pertama kelelahan sel punca. Nah, kelelahan sel punca ini maksudnya adalah penurunan potensi regeneratif dari jaringan stem cell ya. Kalau misalkan terjadi udah kelelahan stem cell, maka akan lebih gampang terjadi penuaan. Misalkan ini, kelelahan stem cell hematopoietik ya, HSCS ini akan menyebabkan anemia, akan menyebabkan myelodysplasia, leukemia, dan segala macamnya. Terus kalau mesenchymal stem cell itu akan menyebabkan osteoporosis, penurunan perbaikan dari jaringan yang patah, seperti itu. Tulang-tulang yang patah itu lama perbaikannya. Itu kalau misalkan terjadi kelelahan sel punca mesenchymal. Kalau untuk intestinal epithelial stem cell, maka kelelahan stem cell di uh, intestinal ya, pencernaan, maka akan mengganggu fungsi dari pencernaan. Kalau misalkan satelit sel, itu akan mengganggu perbaikan dari serabut otot. Nah, ada caranya supaya bisa mencegah kelelahan sel punca dengan melakukan peremajaan sel punca. Peremajaan sel punca ini yang sedang banyak dikembangkan oleh riset-riset saat ini untuk menterapi penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti Alzheimer, seperti uh, demensia dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir perubahan komunikasi interseluler. Jadi pada penuaan akan terjadi perubahan komunikasi antar selnya, ya. Jangan jauh-jauh aja kita lihat secara kecil di sel ya. Orang tua aja misalkan. Orang tua atau orang yang sudah lansia itu akan terjadi perubahan komunikasinya dengan orang sekitar ya. Yang dulu biasanya mungkin dia suka bercerita, suka tertawa, gitu ya, tidak gampang tersinggung. Nah, pada saat tua itu akan lebih berubah, akan lebih sering depresi, akan lebih banyak murung, gampang tersinggung seperti itu. Itu juga dengan sel. Jadi komunikasi interseluler pada sel yang tua itu sudah mengalami perubahan karena disebabkan oleh disfungsi neuroendokrin, ada inflammaging ya, ada proses inflamasi yang mengganggu fungsi komunikasi antar sel. Kemudian ada immunosenescence, ada standar-standar, ada efek-efek lainnya ya. Apa itu inflammaging? Inflammagingnya adalah inflamasi kronik ya. Akibatnya yang diakibatkan oleh akumulasi kerusakan proinflamasi dan disfungsi sistem imun ya untuk menghentikan patogen, disfungsi sel host, kecenderungan sel yang menua, peningkatan faktor transisi NF-kappa B karena NF-kappa B ini protein faktor transisi untuk sitokin proinflamasi seperti interleukin 6, interleukin 8 gitu ya. Terus terjadinya efek pada respon autofagi. Kalau misalkan autofaginya terjadi defek ya, terganggu, maka kembali ke proteasisnya tadi terganggu sehingga nggak banyak tuh protein yang bisa diautofagi dan menyebabkan peningkatan protein agregat. Peningkatan protein agregat akan memicu penuaan. Ya. Nah, ini gambarannya nih bagaimana signaling network di penuaan. Jadi ada gangguan, ada hambatan-hambatan ya yang dapat terjadi gitu. Nah, protein-protein yang ada di jalur persalinan ini saling berinteraksi satu sama lainnya yang nanti akan mempengaruhi bagaimana fenotipnya. Apakah lebih cenderung cepat menua atau tidak. Nah, yang paling penting dari uh, dari apa namanya dari topik ini adalah bahwa ternyata ada kaitan erat metabolik ya, metabolisme dengan penuaan.
ya. Oleh karena itu, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghambat penuaan adalah dengan memperbaiki metabolisme sel. Ya, jadi dengan kalori restriction atau restrict kalori itu akan dapat menghambat penuaan dengan jalur persinyalan yang tadi sudah kita bahas, ya, bahwa dia akan menghambat IGF-1 mTOR, ya, restriction kalori akan menghambat mTOR, akan menghambat jalur persinyalan IGF-1 mTOR, akan meningkatkan sirtuin, ya kan, akan meningkatkan FOXO, protein FOXO, ya kan, yang ujung-ujungnya akan mencegah terjadinya penuaan dan menyebabkan lebih panjangnya usia dari organisme tersebut. Ya, itu. Nah, kebalikannya, kalau misalkan overnutrition, ya, nggak direstriksi kalorinya, maka akan aktif nih persinyalan insulin IGF-1, IGF-1 mTOR, dan nanti akan memicu senescence yang naik dan akan menyebabkan penuaan. Ya, jadi senescence ini kan tadi ada SASP, ya, fenotipnya akan di sel yang senescence, ya, itu akan mempengaruhi sel sekitarnya untuk rusak juga. Sehingga kalau kerusakan selnya banyak, maka akan cepat tua. Jadi banyak sekarang berkembang riset untuk melihat bagaimana sih caranya untuk memperpanjang usia. Tuh, banyak sekali. Mulai dari riset-riset antioksidan, riset-riset yang memodifikasi jalur persinyalan yang mempengaruhi penuaan. Tadi jalur persinyalannya yang tadi ya IGF-1 mTOR. Kesimpulannya dari topik kuliah kita ini, ada intervensi yang mungkin dapat memperpanjang umur manusia. Di antaranya adalah kita mengintervensi dari ke-9 hallmark yang tadi kita bahas satu persatu. Jadi, masing-masing mekanisme penuaan itu kita dapat mencari jalan keluarnya supaya bisa mencegah terjadi penuaan itu. Ya, ini yang lagi banyak di riset-riset oleh orang, ya, untuk mencari apa lagi nih kira-kira yang lebih gampang caranya, yang lebih mungkin, yang lebih kecil biayanya, gitu, dan efeknya baik, ya, efeknya signifikan. Gitu. Pertama tadi untuk yang di 4 hallmark pertama, yaitu hallmark yang dapat menyebabkan kerusakan sel, berarti intervensi yang dapat kita lakukan adalah kita eliminasi kerusakan sel, eliminasi instabilitas genomnya. Jadi kita hindari pajanan UV, pajanan mutagen eksogen, dan perbaiki metabolisme mitokondrianya gitu kan, supaya tidak banyak cross yang diproduksi, sehingga tidak banyak cross endogen, kan, sehingga tidak banyak kerusakan DNA. Kemudian kita aktivasi telomerase. Ini challenge banget, ini yang lagi banyak dikerjakan oleh riset-riset, ya. Bagaimana kita bisa mengaktifasi telomerase pada sel somatik. Nah, tuh. Kalau misalkan kita bisa mengaktifasi telomerase pada sel somatik, maka kita bisa bikin usia sel itu lebih tua. Tapi ingat, ada efeknya yang bisa memungkinkan lebih cenderung mudah terbentuk kanker, ya, karena kalau dengan telomerase tadi berarti sel itu lebih immortal gitu kan, berarti kalau dia ada cikal bakal untuk proliferasinya meningkat, maka dia akan unregulated proliferasi selnya, ya. Terus untuk modifikasi epigenetik lagi banyak dikembangkan juga obat-obat yang dapat mengintervensi modifikasi epigenetik. Kemudian untuk proteasis tadi aktivasi chaperone dan proteolytic system ini akan dapat menghambat terbentuknya protein agregat sehingga menghambat penuaan. Kemudian kalau dari segi nutrisi tadi, ya, itu dilakukan restriksi kalori, ya. Restriksi kalori ini akan meningkatkan sirtuin
menghambat mTOR, dan mencegah meningkatkan autofagi dan mencegah terjadinya penuaan. Kalau misalkan dari disfungsi mitokondria, berarti kita harus memaksimalkan ya aktivitas metabolisme di mitokondria, mencegah kebocoran elektron banyak, terus meningkatkan metabolisme aerobik yang lebih baik gitu ya, oksigenasi. Kalau misalkan ada oksigen, maka nggak banyak itu elektron yang bocor ya, elektron yang tidak berpasangan yang dapat jadi ROS tadi ya. Oke, kalau misalkan untuk dari senescence-nya, berarti kita tingkatkan clearance dari senescence sel, sehingga tidak banyak tuh fenomena SASP yang terjadi, tidak dapat kerusakan sel lebih banyak. Kalau misalkan yang stem cell, kelainan stem cell tadi, cara intervensinya dengan mengaktifasi peremajaan dari stem cell gitu. Mungkin kalau misalkan yang aktif komunikasi antar sel, maka kita bisa gunakan anti-inflammatory drug ya untuk menghambat inflamasi kronis yang tadi kita bahas yang dapat menyebabkan kerusakan sel lebih dalam. Oke, sekian ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Lutfi. Baik dok, terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya, ini tadi juga berkaitan sama yang akhir-akhir itu yang telomer itu. Tadi kan di awal dokter ngomong semakin pendek telomernya, untuk yang kan jam somatik, yang somatik kalau semakin pendek kan, somatik semakin pendek semakin tua kan artinya. Nah, saya mau nanya dok, kalau anak kecil itu, bayi ini misalnya, itu somatiknya itu lebih panjang daripada ya yang umurnya remaja, atau dari bayi itu bertumbuh dulu besar-besar panjang sampai remaja baru menyusut gitu dok? Telomernya ya Lutfi ya? Ya, telomernya dok. Jadi sel kita itu berproliferasi mulai dari terbentuk penyatuan sperma dan ovum itu kan udah mulai berproliferasi, udah mulai terbentuk sel-sel gitu kan. Nah, itu masih dalam bentuk belum berdiferensiasi kan, masih germinal sel itu, masih germline ya. Itu setelah dia lahir nantinya itu udah dalam bentuk sel yang matang, yang sudah berdiferensiasi. Ingat nggak proses embriologi? Ya kan? Nah, setelah jadi individu, pada misalkan bayi, itu sel somatiknya udah ada, sel germnya itu yang pada kalau laki-laki itu pada testisnya, pada perempuan itu di ovumnya, sel germinal itu. Semua yang lain selain itu adalah sel somatik. Oh, satu lagi ada sel germinal di sumsum tulang yang memproduksi sel-sel hematopoietik. Itu masih berupa sel germinal itu. Nah, selain itu semuanya sel somatik, Lutfi. Jadi pada sel somatik ini setiap replikasi itu dia akan memendek telomernya. Berarti kalau seperti itu, pada bayi telomernya lebih panjang dibandingkan pada remaja ataupun bahkan lansia. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena telomer ini kan setiap kali replikasi dia akan menggantikan urutan RNA primer yang tadi saya jelasin itu ya, delaying strand. Dia akan terpotong untuk diambil urutan basa nitrogennya untuk menggantikan itu, kan? Sehingga akan selalu pendek pada sel somatik. Tapi pada sel germinal,
dia akan diganti lagi tuh oleh telomerase, enzim yang menambahkan urutan telomer kembali ke seperti semula lagi. Jadi walaupun udah dipotong, nanti dia ditambah lagi oleh telomerase. Ya. Nah, tapi ingat, si telomerase ini kan protein ya, dia enzim kan. Nah, seiring bertambahnya usia, berarti pada orang yang sudah lansia, fungsi enzim telomerasenya ini nggak sebagus orang muda lagi. Jadi proses penambahan panjang telomernya itu nggak secepat biasanya lagi. Ujung-ujungnya, sel germinalnya pun akan lebih rentan juga untuk bermutasi. Ngerti nggak? Dok, terima kasih dokter. Jatuh. Lagi. Jadi intinya ya pada topik ini yang perlu kalian pahami adalah pertama pengertian penuaan itu ya. Kalau saya udah merangkum kayak gini tuh dicatat aja ya poin-poinnya karena biasanya itu inti dari kuliahan ya. Jadi yang perlu kalian pahami itu adalah pertama definisinya. Tua itu apa sih? Penuaan itu apa? Aging itu apa? Berdasarkan teori-teori aging tadi, ada tradisional, ada modern. Yang tradisional itu bagaimana? Yang modern itu ada dua. Kan tadi ada metode, ada teori terprogram dan teori damage and error. Kan? Damage and error ini uraiannya apa aja teori-teorinya. Terus yang terprogram tadi apa aja uraiannya. Apa bedanya? Ini apa contoh? Kan implementasinya tuh analoginya seperti apa. Kemudian mekanisme dari penuaan ada 9. Dari 9 itu dibagi-bagi lagi kan jadi 3. Ada yang primary hallmark, yang part pertama. Itu yang menyebabkan kerusakan sel. Kemudian ada antagonis hallmark. Sebagai respon dari kerusakan sel itu dia aktif gitu. Ada 3. Kemudian yang antagonis hallmark ini ada efek positif, ada efek negatif sesuai dengan kondisi sel. Kalau selnya masih bagus, masih muda gitu kan, dia memberi efek protektif, efek yang bagus gitu. Tapi kalau selnya sudah tua, malah memperburuk dari kondisi kerusakan sel. Dan hallmark yang ketiga, jenis hallmark yang ketiga apa tadi? Integratif ya, integratif hallmark yang menjadi yang dapat mengubah fenotip dari sel. Apa aja? Ada 2. Ada kelelahan sel, ada gangguan dari interaksi komunikasi antar sel. Tuh. Nah, terus dari masing-masing mekanisme itu ada lagi kan poin per poinnya. Nah, tadi ada ya. Tadi sudah saya jelasin tuh di instabilitas genom apa, ya kan penekanannya. Bagaimana kenapa bisa terjadi kanker kalau misalkan terlalu banyak mutasi gen. Terus berikutnya apa? Jadi setiap mekanisme tuh dilihat lagi tuh di zoom lagi poin-poin per poinnya ya. Kalian nggak perlu hafalin yang gambar-gambar. Maksudnya nggak perlu dihafal tapi paham. Misalkan kayak yang IGF mTOR tadi ya kan. IGF 1 mTOR menjadi persinyalan jalur persinyalan penuaan. Terus apa saja yang mempengaruhi jalur persinyalan ini? Apa yang menghambat? Apa yang memicu? Itu harus tahu. Ya, sampai ke senescence tadi. Senescence itu bagaimana? Apa itu senescence? Terus kalau terjadi senescence pada sel, efeknya apa untuk sel sekitarnya? Ya, ada yang ingin ditanya lagi? Ada? Kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya.
Kalau misalkan ragu nanti silakan ditentukan pertanyaannya Kak Adia, boleh saya. Bisa kita cukupkan ya perkuliahannya. Mohon maaf ya tadi agak banyak gangguan, memang ya lagi berangkat, tapi mohon maaf ya. Terima kasih sudah perhatikan kuliahnya. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih dong. Recording stopped.